Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang desain dan strategi penelitian dari kelompok 2, Andri Irawan dan Jelas Subagja. Desain penelitian. Setelah mengidentifikasi variabel dalam situasi masalah dan mengembangkan kerangka teoritis, langkah selanjutnya merancang penelitian sedemikian rupa sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan data analis untuk sampai pada solusi. Begitu. Di sini ada desain penelitian tentang rincian studi. Di sini tujuan dari belajar. Di sini ada jenis penyendirian, membangun hubungan kasual, korelasi, penilaian kelompok dan peringkat dan lain-lain. Di sini ada pengukuran dan ukuran, operasi, istilah, definisi, item ukuran. Di sini data analisis, ada rasakan data, kebaikan data, baru hipotesis. Di sini ada pengumpulan data, metodenya, pengamatan wawancara, data pernyataan fisik, penggunaan rendati, dan sebagainya. Di sini kita melanjutkan. Tujuan studi: mengeksplorasium, deskripsi, pengujian, hipotesis atau analisis, dan prediktif analisis studi kasus. Studi dapat bersifat eksplorasi atau deskriptif dan dapat dilakukan untuk menguji hipotesis. Studi khusus yang merupakan pemeriksa studi yang dilakukan dalam situasi organisasi serupa lainnya. Studi eksploitasi adalah informasi yang tersedia tentang bagaimana masalah serupa atau masalah penelitian telah diselesaikan di masa lalu. Dalam kasus seperti ini, pekerjaan pendahuluan yang efektif perlu dilakukan untuk memahami fenomena dalam situasi tersebut. Studi deskriptif. Kejadian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mampu mendeskripsikan karakteristik variabel yang diminta dalam suatu situasi. Di sini ada pengujian hipotesis. Studi yang terlibat dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menetapkan perbedaan di antara kelompok atau kemandirian dan atau lebih dari dua faktor dalam suatu situasi. Contoh studi semacam ini diberikan di bawah ini. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjelaskan variasi dalam variabel untuk memprediksi hasil organisasi. Analisis. Poin selanjutnya analisis studi khusus kasus. Studi kasus melibatkan analisis kontekstual yang mendalam dalam hal-hal yang berkaitan dengan situasi serupa sebelumnya.
tinjauan tujuan studi, tidak sulit untuk melihat bahwa dalam studi eksplorasi, peneliti pada dasarnya tertarik untuk mengeksplorasi faktor-faktor situasional sehingga dapat memahami ciri-ciri fenomena yang menarik. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Andri Irawan. Di sini ada jenis investigasi, kasual versus korelasional. Seorang manajer harus menentukan apakah studi kasual atau korelasional diperlukan untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi. Yang pertama dilakukan ketika diperlukan untuk membangun hubungan sebab akibat yang pasti. Jika yang diinginkan manajer hanyalah identifikasi faktor-faktor penting yang terkait dengan masalah tersebut, maka diperlukan studi korelasional. Dalam kasus pertama, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang tidak diragukan lagi untuk menyebabkan masalah. Dengan kata lain, tujuan peneliti melakukan studi kasual adalah untuk dapat menyatakan bahwa di mana variabel X menyebabkan variabel Y. Nah, di sini sejauh gangguan peneliti terhadap studi, tingkat gangguan peneliti terhadap aliran kerja normal di tempat kerja memiliki pengaruh langsung. Apakah peneliti yang dilakukan bersifat kasual atau korelasional? Terus ada setting studi, decontrive dan non-contrive. Seperti yang baru saja kita lihat, peneliti organisasi dapat dilakukan di lingkungan alami, di mana pekerja berlangsung secara normal, yaitu dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat atau pengaturan yang buatan yang dibuat-buat. Studi korelasional selalu dilakukan dalam lingkungan non-konstruksi, sedangkan studi kasual yang paling ketat dilakukan di pengaturan laboratorium yang dibuat-buat. Unit analis atau sama dengan individu, diets, groups, organisasi, serta budaya. Unit analis mengacu pada tingkat agresi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Nah, jika misalnya pernyataan masalah berfokus pada bagaimana peningkatan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka kami tertarik pada karyawan individu dalam organisasi dan harus mencari tahu apa yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Time horizon sama dengan studi longitudinal versus lintas seksi. Studi lintas bagian dapat dilakukan di mana data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu atau bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi semacam itu disebut studi satu sud atau cross-seksional. Contohnya, data dikumpulkan dari pialang saham antara April dan Juni tahun lalu untuk mempelajari kekhawatiran mereka di pasar saham yang bergejolak. Nah, di sini ada studi longitudinal. Dalam beberapa kasus, peneliti mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena pada lebih dari satu waktu untuk menjawab pertanyaan peneliti. Misalnya, peneliti mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah perubahan di manajemen puncak. Untuk mengetahui apakah efek perubahan yang dicapai, di sini data dikumpulkan pada dua titik yang dalam waktu yang berbeda. Studi ini tidak cross-seksional atau jenis satu sud, tetapi dilakukan secara longitudinal dalam suatu periode waktu. Studi semacam itu seperti kita data tentang variabel dependent dikumpulkan pada dua atau lebih titik waktu. Contohnya, UPS mengalami penghentian selama 15 hari selama tim STAR keluar dan klien mereka mengalihkan bisnis mereka ke operator lain seperti FedEx dan US Postal Service. Di sini ada paradigma penelitian. Untuk menarik bagian tentang filosofi,
penelitian ini bersama-sama kita mengeksplorasi filosofi peneliti jauh lebih melalui konsep paradigma penelitian. Paradigma di sini yaitu istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial namun dapat menimbulkan kebingungan cenderung yang memiliki banyak arti. Di sini ada gambar yang mengilustrasikan 4 paradigma, yaitu fungsional, interpretatif, humanis radikal, dan struktural radikal. Nih, gambar ini menunjukkan keempat paradigma disusun agar sesuai dengan 4 dimensi konseptual. Perubahan radikal dan regulasi dan subjektif dan objektif. Dua istilah ini terakhir akrab bagi Anda dari pembahasan kita tentang ontologi di bagian sebelumnya. Dalam kaitannya dengan bisnis dan manajemen, perubahan radikal berkaitan dengan penilaian tentang bagaimana urusan organisasi harus dilakukan dan menyarankan di mana urusan itu dapat dilakukan untuk membuat perubahan pada tatanan normal. Jadi keempat gambar paradigma ini untuk mengetahui dan menyarankan di mana urusan ini dapat dilakukan membuat perubahan pada tatanan normal. Fokus pada manajemen penelitian. Tema sentral makalah Burke adalah bahwa peneliti yang berhubungan terutama dengan orang dan informasi dalam dunia yang berubah. Persaingan dan teknologi komunikasi yang lancar harus mempertimbangkan dan kemungkinan pemahaman tentang perilaku manusia. Kesimpulannya dari presentasi kami ini, pada bab ini memberikan nasihat tentang menyusun dan menulis pendahuluan untuk studi ilmiah. Elemen pertama adalah mempertimbangkan bagaimana pendahuluan memasukkan masalah peneliti yang terkait dengan penelitian metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Kemudian pengantar 5 bagian disarankan sebagai model atau template untuk digunakan. Dan juga kami memeriksa masalah desain penelitian dasar dan poin-poin pilihan yang tersedia untuk manajer atau peneliti. Di sini kami membahas situasi di mana eksplorasi deskriptif dan pengujian hipotesis serta studi kasus yang dibutuhkan. Menekankan pentingnya pernyataan tujuan itu untuk memajukan gagasan utama dalam sebuah penelitian. Sarannya diperlukan metode lebih lanjut untuk memudahkan mahasiswa baik dalam melakukan desain penelitian sampai strategi penelitian. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa dapat memahami terlebih dahulu tentang tujuan penelitian yang akan diolah dalam penelitian. Selain itu juga dosen harus bisa menjelaskan dengan jelas materi kepada mahasiswa dengan terperinci. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila banyak salah dalam tutur kata atau cara menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih.